Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Saya adalah Nino Dian Kurniawati dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang shock ya, shock dan bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan shock. Jadi asuhan keperawatan dan juga asuhan kolaboratif klien dengan shock ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah saudara-saudara mampu mengenali gejala shock, kemudian mampu melakukan resusitasi pada pasien dengan shock. Apa itu shock, saudara? Shock adalah aliran darah yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh ya. Dan kemudian adalah gangguan perfusi dan oksigenasi jaringan akibat gangguan sirkulasi. Menurut Hinshaw dan Cox, shock itu diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Shock hipovolemik dibagi lagi menjadi shock hemorrhagic dan shock non-hemorrhagic, di mana shock hemorrhagic ini bisa disebabkan karena trauma vaskuler dan dengue shock syndrome, sedangkan yang non-hemorrhagic bisa disebabkan karena dehidrasi diare, dehidrasi hiperemesis, ileus, dan luka bakar. Shock obstruktif sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tamponade jantung. Tamponade jantung itu jantungnya seperti tertekan begitu saudara karena adanya cairan atau darah di dalam rongga perikardium. Rongga perikardium itu adalah rongga yang menyelimuti atau yang membungkus kardio atau jantung. Yang kedua adalah tension pneumotoraks. Ini tension pneumotoraks itu digambarkan seperti ini ilustrasinya, bahwa ada udara di dalam rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga yang menyelimuti paru-paru, ada pleura visceralis, ada pleura parietalis. Jika ada udara karena jejas atau karena apa, dan terutama ini tension pneumotoraks berarti jenis dari valve-nya itu pada saat inspirasi udara masuk ke dalam rongga pleura, pada saat ekspirasi itu tertutup sehingga semakin lama akan terjadi tension, semakin lama udaranya atau gasnya yang ada di dalam rongga pleura semakin meningkat ya. Kemudian ada emboli pulmonal dan ada kompartemen sindrom, ini emboli pulmonal ya ilustrasinya. Selanjutnya adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini disebabkan oleh beberapa etiologi. Yang pertama adalah disfungsi sistolik. Jadi sistoliknya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa memompakan cairan ke seluruh tubuh, misalnya pada SKA ya, infak miokard akut, yang STEMI terutama ya, ST elevasi myocardial infarction, kemudian jadi kardiomiopati, hipertensi pulmonal. Kemudian disfungsi diastolik, jadi diastoliknya tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa terjadi pengisian ventrikel dengan baik, contohnya pada hipertrofi ventrikel dan kardiomiopati. Shock kardiogenik juga disebabkan ada gangguan struktur, misalnya ada ruptur septum, ruptur musculus papillaris, aneurisma ventrikel. Nah, ruptur septum dan musculus papillaris ini biasanya akibat dari infak miokard ya. Jadi pada kejadian SKA itu bisa terjadi ruptur ya. Aneurisma itu berarti pembuluh darah yang tipis yang ada mata ikannya yang melembung ya, yang suatu saat bisa pecah, misalnya pada pasien dengan hipertensi ya. Kemudian kardiomiopati, emboli paru, ada trombus, ada tamponade jantung, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah disritmia, baik itu bradi aritmia maupun takiartmia. Bradi aritmia berarti nadinya kurang dari 60 kali per menit, takiartmia berarti lebih dari 100 kali per menit. Shock distributif itu penyebabnya bisa karena anafilaktik shock ya, karena obat-obatan, kemudian karena obat-obatan, karena alergi ya. Shock septik ya karena sepsis, shock neurogenik ini
biasanya disebabkan karena adanya kehilangan tonus simpatis ya pada pasien yang mengalami cedera pada tulang belakang, terutama pada cedera servikal, dan insufisiensi adrenal. Nah, sekarang kita akan membahas patofisiologi shock. Kenapa kok penting? Karena saudara untuk supaya tahu ya, kalau memahami patofisiologinya nanti akan mengetahui, bisa mengidentifikasi pasien dan mengetahui di mana pertolongan itu bisa kita berikan kepada pasien. Kita mulai dari shock hipovolemik ya. Jadi kalau untuk mempelajari patofisiologi shock, maka saudara perlu mengingat kembali tentang pengendalian cairan, pengendalian tekanan darah ya. Bagaimana itu? Karena ini sangat berhubungan erat ya. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua etiologi utama dari shock hipovolemik, yaitu yang hemorrhagic maupun yang non-hemorrhagic. Keduanya ini bisa menurunkan volume darah, volume cairan di dalam tubuh, sehingga karena volume cairannya turun, maka stroke volumenya akan berkurang ya. Kalau stroke volumenya berkurang, maka respon pertama dari tubuh adalah dari yang namanya baroreseptor, reseptor regang yang ada di arcus aorta dan arteri karotis kiri dan kanan itu akan membaca bahwa tekanan darah kurang. Karena tekanan kurang, maka selanjutnya akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus ya. Hipotalamus selanjutnya memproduksi yang namanya antidiuretik hormon, terdiri dari vasopresor atau vasopresin dan antidiuretik. Saudara ingat bahwa vasopresin dan vasopresor ini disimpan di dalam kelenjar adrenal ya. Jadi yang dihasilkan oleh jadi disimpan di pituitari posterior, disimpan di pituitari posterior, kemudian akan mempengaruhi kelenjar adrenal. Ya, kalau kelenjar adrenalnya itu terangsang, maka diuresisnya akan dikurangi jumlahnya. Jadi selain itu, hipotalamus juga memiliki inervasi langsung ke medula adrenal ya. Dalam hal ini dia akan mempengaruhi vasokonstriksi dari pembuluh darah. Jadi mempengaruhi medula adrenal, sistem saraf simpatis ini yang pertama menghasilkan ADH, yang kedua merangsang sistem saraf simpatis, menyebabkan medula adrenal mengeluarkan katekolamin karena medula adrenal memiliki inervasi langsung dengan sistem saraf simpatis. Medula itu berarti dalamnya ya. Kalau ini ada gambar kelenjar adrenal itu di atas ginjal, korteksnya atau lapisan luarnya itu disebut adrenal korteks, bagian dalamnya disebut sebagai medula adrenal. Medula adrenal menghasilkan katekolamin ya. Setelah medula adrenal menghasilkan katekolamin, kemudian hipotalamus melalui menghasilkan ADH yang dilepaskan oleh pituitari posterior ke aliran darah, maka akan terjadi peningkatan heart rate, kontraktilitas, dan harapannya adalah karena aliran darah balik ke jantung meningkat, kemudian heart rate meningkat, aliran darah balik ke jantung meningkat, maka stroke volume akan meningkat. Ya, stroke volume meningkat plus heart rate, maka cardiac output akan meningkat. Respon kedua setelah terjadi penurunan stroke volume, jadi stroke volume dan cardiac output, stroke volume dikalikan heart rate sama dengan cardiac output. Masih ingat ya saudara-saudara. Jadi respon pertama jika ada penurunan stroke volume adalah tubuh akan meningkatkan heart rate. Ya. Meningkatkan heart rate dengan cara apa? Tadi sudah saya jelaskan dengan cara baroreseptor memberikan rangsangan kepada hipotalamus untuk
mengeluarkan ADH dan juga merangsang sistem saraf simpatis untuk memproduksi katekolamin, ya. Sehingga terjadi peningkatan SVR, Systemic Vascular Resistance. Artinya pembuluh darah itu menjadi vasokonstriksi. Kalau pembuluh darahnya vasokonstriksi, maka akan lebih banyak darah yang kembali ke jantung. Kalau yang kembali ke jantung banyak, maka stroke volume-nya akan meningkat. Kalau stroke volume-nya meningkat, heart rate-nya meningkat, maka cardiac output harapannya akan meningkat. Nah, jika masih terjadi penurunan cardiac output, maka akan terjadi penurunan perfusi ke ginjal. Penurunan perfusi ke ginjal ini, saudara, akan merangsang sel juxtaglomerulus ginjal untuk memproduksi renin. Ya, renin ini selanjutnya akan mengubah angiotensinogen yang secara alami diproduksi oleh liver, ada di dalam pembuluh darah. Jadi di dalam aliran darah kita ini ada yang namanya angiotensinogen. Angiotensinogen itu diproduksi oleh hati. Ya. Kalau ada produksi renin meningkat, maka angiotensinogen akan diubah menjadi angiotensin 1. Kalau ada banyak angiotensin 1, maka ACE yang diproduksi oleh paru, ACE angiotensin converting enzyme, itu akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang memiliki properti yang bisa mengubah tekanan darah dengan cara meningkatkan systemic vascular resistance. Bagaimana caranya meningkatkan systemic vascular resistance? Yang pertama, angiotensin 2 merupakan paten vasokonstriktor. Jadi dia bisa menimbulkan vasokonstriksi pada arteriol. Yang kedua, angiotensin 2 akan mempengaruhi korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Jadi ini dikenal dengan RAA sistem. Jadi kalau ada penurunan perfusi ke ginjal diakibatkan cardiac output yang menurun, akan memicu renin angiotensin aldosteron sistem. Ya. Jadi RAA sistem yang diaktifasi ini selanjutnya, saudara, karena ada peningkatan aldosteron, maka akan dikirim ke ginjal. Aldosteronnya dikirim ke ginjal. Di ginjal dia akan meningkatkan reabsorpsi air dan garam. Meningkatkan sekresi kalium ke dalam urin. Sehingga cairan akan direservasi. Jadi sama seperti antidiuretik hormon tadi, mekanismenya antidiuretik hormon mempengaruhi kelenjar adrenal, kemudian kelenjar adrenal akan dikirim menghasilkan aldosteron, aldosteron akan dikirim ke ginjal, akan melakukan konservasi air dan garam dan meningkatkan sekresi kalium ke urin, sehingga air dikonservasi, maka stroke volume-nya akan harapannya meningkat ya, karena nggak banyak yang hilang ya. Harapannya akan meningkatkan cardiac output dengan mekanisme itu. Ini pada masa kompensasi ya. Jadi pada masa kompensasi saudara-saudara akan menemui pasiennya itu oliguri ya. Kemudian karena pengaruh dari angiotensin tadi, maka pembuluh darahnya akan menyempit, sehingga kita akan menemui pasiennya itu dingin, pucat, basah, ya kalau kita raba akralnya. Kemudian heart rate-nya kalau kita raba akan menjadi meningkat ya, takikardi. Kenapa? Karena ada pengaruh dari peningkatan produksi katekolamin. Dan juga sistem saraf simpatis ini, saudara masih ingat pada saat belajar jantung, sistem saraf simpatis memiliki inervasi ke S-anode, ya, S-anode dan AV-node yang menimbulkan firing dari S-anode itu lebih cepat, ya. Sistem saraf simpatis juga
memiliki inervasi di endotel dan juga di paru-paru. Ya, di endotel dia akan menyebabkan vasokonstriksi. Ya, di paru-paru dia menyebabkan bronkodilatasi ya untuk memfasilitasi perbaikan perfusi ke jaringan. Ya. Nah, namun jika kehilangan cairan terus berlanjut, maka kompensasi ini akan gagal sehingga terjadi penurunan perfusi ke jaringan, selnya menjadi kekurangan oksigen. Maka selanjutnya, kalau terjadi sel anoksia, maka metabolisme, masih ingat ya, Krebs cycle akan bergeser dari aerob ke anaerob. Metabolisme anaerob menghasilkan lebih sedikit ATP, ya, kalau aerob 38 lebih, kalau anaerob cuma 2, dan ada produk lain yang dihasilkan dari metabolisme anaerob yaitu asam laktat. Karena hipoksia ATP-nya kurang sehingga beberapa mekanisme sel yang membutuhkan energi tidak bisa berjalan dengan baik ya karena kekurangan ATP dan juga karena peningkatan produksi asam laktat, maka fungsi sel bisa berhenti dan terjadi odem. Kalau selnya odem, permeabilitas vaskularnya akan meningkat, elektrolit cairan keluar dari sel, terjadi gangguan pompa natrium kalium ya. Saudara-saudara masih ingat untuk bisa terjadi selnya itu kontraksi, maka salah satunya adalah terjadi pertukaran ion keluar masuk sel ya, misalnya natrium, kalium, kalsium ya. Magnesium itu keluar masuk sel ya. Nah, selanjutnya akan terjadi kerusakan mitokondria, kematian sel dan MODS ya. Kalau MODS ya sebentar lagi pasiennya akan meninggal dunia ya secara klinis. Selanjutnya adalah cardiogenic shock. Apa yang terjadi pada pasien dengan cardiogenic shock? Ini gambarnya saya ambil sekali lagi dari autornya Dean Percy, direview oleh Yan Yu dari thecalgaryguide.com ya. Cardiogenic shock seperti juga saya sebutkan tadi, ada disfungsi sistolik, ada disfungsi diastolik, ada yang karena disritmia. Ya, jadi disritmia atau kardiak aritmia ya baik itu takikardi maupun bradikardi itu bisa menimbulkan shock kardiogenik. Kemudian disfungsi dari katup jantung, baik katupnya regurgitasi maupun stenosis. Regurgitasi itu kembali ya, cairannya pada saat mestinya kan menutup sempurna antara ruangan jantung yang 4 ya. Misalnya sistolik ya, diastolik itu kan cairan masuk ke dalam atrium, ya pada saat sistolik dipompakan keluar. Nah itu kalau regurgitasi itu berarti ada cairan yang kembali ke ruang jantung sebelumnya, ke atrium ya, karena tidak rapat katupnya, atau stenosis. Nah stenosis itu katupnya menjadi sangat kaku sehingga darah tidak bisa melalui katup atau valve tadi. Atau kardiomiopati, baik hipertrofik kardiomiopati atau myosit dysfunction, kerusakan miosit atau hilangnya miosit. Dan yang terakhir adalah infak jantung ya, SKA. SKA itu ada STEMI, ST elevation myocardial infarction, berarti ada kerusakan otot jantung yang parah. Kemudian ada non-ST elevation atau NSTEMI, berarti darahnya itu masih bisa melalui pembuluh darah. Jadi kalau SKA yang STEMI itu biasanya buntuannya itu total, kalau NSTEMI masih ada bisa lewat, atau unstable angina. Ya. Nah, untuk severe bradycardi atau bradycardi yang parah, maka heart rate-nya bisa sangat rendah, saudara, bisa sampai 40 ya. Jadi 60 kurang dari 60 bisa sampai 40, bisa sampai 30 ya. Kemudian takikardi yang parah itu mengurangi waktu diastolik karena dia sangat cepat ya. Maka waktu untuk pengisian ruangan-ruangan jantung itu menjadi terbatas. Jadi darah yang mau kembali ke jantung itu terhalang karena sangat cepatnya
jantung memompa. Sehingga terjadi penurunan waktu untuk pengisian ventrikel kiri. Ya. Pengisian ventrikel kiri yang berkurang ini kemudian disebut sebagai penurunan stroke volume, forward stroke volume. Ya, stroke volumenya berkurang, menyebabkan berkurangnya stroke volume. Stroke volume itu jumlah darah yang dipompakan oleh jantung setiap kali dia berkontraksi. Nah, berbedanya dengan cardiac output apa? Cardiac output berarti jumlah darah yang dikeluarkan, dipompakan oleh jantung dalam waktu 1 menit. Karena itu cardiac output itu sama dengan stroke volume dikali heart rate. Ya. Jumlah darah yang dipompakan setiap kali kontraksi dikalikan berapa kali jantung tersebut berkontraksi. Kemudian ada lagi penyebab cardiogenic shock ini disebut sebagai regurgitasi. Regurgitasi itu berarti pada saat sistol beberapa darah kembali ke ruangan jantung sebelumnya. Nah, untuk hipertrofi kardiomiopati dan stenosis itu menyebabkan hal yang sama, yaitu adanya obstruksi pada aliran darah di depannya karena nggak bisa lewat ya. Sedangkan kerusakan miosit itu bisa menyebabkan berkurangnya atau rusaknya kontraktilitas dari miokard. Ya. Heart rate tadi menyebabkan cardiac output yang rendah dengan cara stroke volumenya mungkin normal ya. Sorry, ini maksudnya bradikardi tadi ya. Stroke volumenya normal, tapi kalau memompanya itu pelan, maka cardiac outputnya menjadi tidak tercapai. Atau yang tadi menimbulkan berkurangnya stroke volume ya. Maka sama ya, dua-duanya menimbulkan cardiac output rendah. Saudara harus ingat seperti tadi mekanismenya, jika ada penurunan cardiac stroke volume maka tubuh akan berusaha meningkatkan heart rate. Jadi kalau ada stroke volume yang rendah maka baru reseptor akan tersensitisasi sehingga mengirimkan sinyal ke sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis memiliki inervasi langsung ke SA node berusaha meningkatkan heart rate. Ya, maka jika ada cardiogenic shock, ya, pertama kali akan berusaha untuk meningkatkan heart rate. Ya, dan produksi katekolamin juga meningkatkan heart rate, menyebabkan vasokonstriksi, mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian dikeluarkan aldosteron, diaktifasinya RAA sistem ya. Jadi mekanisme kompensasi akan dijalankan, itu menimbulkan takikardi ya. Ya. Dan kemudian jika tidak cukup maka akan menimbulkan perfusi organ yang tidak adekuat. Ya. Nah, cardiac output yang rendah tadi juga karena rendah dia akan terjadi pengumpulan cairan di vena ya. Mungkin karena aliran baliknya yang tidak baik, karena ada vasokonstriksi, karena ada takikardi tadi ya. Jadi ada build up darah terkumpul di dalam sistem vena. Sehingga terjadi pengembalian ya, darah kembali dari ventrikel ya ke atrium dan pembuluh darah yang atas supraventrikel. Yang supraventrikel, maka terjadi kalau kita evaluasi akan terjadi peningkatan JVP ya. Jadi karena darah tidak bisa kembali ke jantung, maka terkumpul di vena, maka kalau kita evaluasi JVP-nya akan meningkat. Jugularis vein pressure-nya akan meningkat, kemudian vena dari lehernya akan distensi. Ya. Kemudian akan mempengaruhi tekanan hidrostatik vena perifer sehingga darah push keluar dari vena maka terjadi odem. Itu tanda yang bisa kita temukan. Kemudian karena ada pengumpulan darah di vena tadi, bisa saja darahnya itu kembali ke jantung, ke paru-paru. Ya, darah yang kembali ke paru akan menimbulkan peningkatan tekanan
paru ya, atau disebut peningkatan pulmonary capillary wedge pressure. Ini bisa menimbulkan edema pulmonal, sehingga tandanya yang bisa kita temukan adalah pasiennya sesak ya, atau sesak ya, dyspnea atau takipnu ya, pernafasannya RR-nya cepat ya. Kemudian pada pasien yang mengalami myocardial infarct atau myosin dysfunction atau loss akan terjadi penurunan kontraktilitas ya, sehingga tadi ya cardiac output-nya menurun. Kita sudah sampai di sini tadi, karena tekanan cardiac output-nya berkurang, maka kita bisa akan mengevaluasi tekanan darah pasien itu rendah. Nah, insufisiensi perfusi ke organ tadi bisa kita evaluasi. Kalau di kulit, maka akan kita temukan kulitnya pucat, dingin, basah, ya, ekstremitasnya. Kalau di otak, karena aliran darah ke otaknya berkurang, maka otaknya hipoksia, akan terjadi penurunan kesadaran. Ya, kalau jantung terjadi penurunan perfusi koroner, ya, bisa ditemukan PIE ya, pulseless electrical activity atau iskemianya makin memberat ya. Jadi ini memperberat kondisi pasien. Dan di ginjal, karena RAA sistem tadi diaktifasi, maka natrium dan air akan ditarik, maka terjadi oliguri dan peningkatan kreatinin ya. Dan selain itu akan terjadi iskemi dari ginjal, karena iskemi ginjal ini menyebabkan acute tubular necrosis ya. Itu adalah beberapa tanda. Sekarang kita ke shock obstruktif. Shock obstruktif adalah shock karena obstruksi tadi ya, saudara-saudara sekalian, karena tamponade jantung, karena emboli paru, karena tension pneumotoraks ya. Untuk tamponade jantung akan menimbulkan cairannya di dalam perikardium ya. Tamponade jantung, cairan terkumpul di dalam perikardium, sehingga perikardiumnya itu menekan ruangan bilik dan serambi-serambi dari jantung, sehingga menyebabkan gangguan pengisian jantung. Ya, aliran darah balik ke jantung itu akan berkurang. Emboli paru menyebabkan obstruksi dari aliran darah paru, sehingga meningkatkan afterload dari ventrikel kanan, kemudian menurunkan stroke volume dari ventrikel kanan, sehingga ventrikel kiri, baik tadi ya penurunan venous return atau aliran balik ke jantung itu berkurang, atau penurunan stroke volume ventrikel kanan itu menyebabkan penurunan dari pengisian ventrikel kiri. Selanjutnya tension pneumotoraks juga sama, mirip dengan tamponade jantung ya, karena tekanan rongga pleura yang sangat tinggi, karena adanya udara di dalam rongga pleura, maka mengganggu aliran balik dari darah ke jantung. Itu semua akan menimbulkan pengisian ventrikel kiri yang berkurang, karena berkurang ya yang dipompakan berkurang, maka stroke volumenya berkurang. Stroke volumenya kurang, maka mempengaruhi cardiac output ya. Kalau cardiac outputnya rendah, maka akan terbaca tekanan darahnya rendah ya. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi obstruksi shock ya? Pertama akan timbul mekanisme kompensasi seperti tadi yang saya uraikan, akan ada takikardi, akan ada terjadi oliguri, akan terjadi ini karena mekanisme kompensasi ya. Kemudian sama seperti tadi, karena ada tamponade jantung, ada pulmonary emboli, ada tension pneumotoraks, maka ciri khas dari shock obstruktif adalah terjadinya peningkatan JVP. Kenapa? Karena darah tidak bisa kembali ke jantung. Ciri khas ya. Jadi kalau kita mau memeriksa pasiennya tension pneumotoraks, pasiennya ada tamponade jantung ya. Salah satu tandanya adalah peningkatan JVP. Ya. Karena ada peningkatan JVP,
ada peningkatan tekanan distensi vena, maka cairan itu akan keluar dari pembuluh darah menimbulkan odem, kemudian juga bisa menimbulkan odema paru, gangguan pertukaran gas, pasiennya sesak dan takipnu. Shock obstruktif juga mempengaruhi beberapa organ ya. Jadi organnya akan mengalami gangguan perfusi. Baik itu kulit, otak, jantung, ginjal ya. Jadi selain mekanisme kompensasi yang melibatkan beberapa organ tadi ya, maka organ-organ tadi juga akan terpengaruh dari terjadinya shock. Jadi kalau di otak, pasiennya akan mengalami penurunan kesadaran. Jantungnya akan mengalami PEA, kemudian mengalami iskemik. Ginjalnya bisa mengalami acute tubular necrosis, bahkan sampai oliguri. Kulitnya akan ditemukan dingin, pucat, basah. Nah, jika hal ini berlangsung terus-menerus, saudara, hipoksia ini, maka selnya akan rusak. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, di shock hipovolemik mirip ya, shock jenis apapun, yang menimbulkan anoksia akan menimbulkan MODS dan MOF karena kegagalan dari metabolisme dan respirasi sel. Untuk shock distributif selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa shock distributif ini bisa banyak penyebabnya. Yang pertama adalah pankreatitis, anafilaktis, dan sepsis. Ini masuk ke dalam kategori inflamasi sistemik. Yang kedua adalah obat-obatan vasodilator, misalnya nitrogliserin, obat anestesia, kalsium channel blocker, ya, gagal fungsi hati, ya. Kemudian insufisiensi adrenal, neurogenic shock, ya. Jadi untuk pankreatitis, anafilaktis, sepsis, ini sepsis dan pankreatitis itu menimbulkan dilepaskannya endotoksin dan mediator inflamasi baik itu seluler maupun humoral. Dan juga diaktifasinya sistem saraf pusat pada saat sepsis dan endokrin. Ya. Sedangkan untuk shock anafilaksis itu berbeda dengan sepsis. Kalau yang tadi endotoksin, toksinnya bakteri atau virus, ya, bakteri biasanya ya, atau kuman itu. Sedangkan kalau anafilaksis baik karena alergi ataupun karena obat-obatan itu dilepaskan histamin yang berlebihan sehingga menimbulkan konstriksi otot polos, ya. Jadi ada konstriksi, bronkokonstriksi dan udem laring, ya, selain yang ini. Nah, pankreatitis, anafilaktis dan sepsis ini menimbulkan inflamasi sistemik sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler. Kalau permeabilitas kapilernya meningkat, maka cairan akan bocor keluar dari dari intravaskuler ke jaringan interstisial, kemudian dia akan terjadi pengumpulan di ekstremitas, ya. Jadi ekstremitasnya akan hangat dan bengkak, ya, menimbulkan shock distributif, ya. Tanda yang lain adalah penurunan volume intravaskular, jadi tekanan darahnya nanti akan rendah, penurunan venous return, penurunan stroke volume, penurunan cardiac output. Nah, saudara, pada pasien yang sepsis, ya, juga terjadi trombosis sehingga dan vasokonstriksi selektif, ya, di tempat-tempat tertentu mengalami vasokonstriksi tapi secara umum mengalami vasodilatasi dan hipermetabolisme serta maldistribusi volume darah. Hal ini akan memicu penurunan suplai oksigen di tingkat seluler. Nah, untuk neurogenic shock ini gampangnya adalah karena komunikasi dalam hal ini adalah pembuluh darah itu melebar, menyempit, itu melalui sistem saraf simpatis, dan sistem saraf simpatis itu ada di tulang belakang, maka jika ada
cedera neurogenik misalnya cedera pada tulang toraks atau apa namanya servikal akan terjadi namanya kerusakan dari tonus simpatis. Ya, yang saya sebutkan tadi kalau ada stroke volume berkurang, maka baroreseptor akan mengirim sinyal ke hipotalamus. Pada pasien shock neurogenik itu tidak terjadi seperti itu ya. Ya, jadi pada C-spine atau T, jadi cervical atau torakal itu bisa menimbulkan kehilangan tonus simpatis. Nah, hal ini selanjutnya akan menurunkan konstriksi simpatis pada otot polos ya. Jadi karena tidak ada komunikasi tadi ya, sistem saraf simpatis harusnya kalau ada baroreseptor mengirim sinyal, oh pembuluh stroke volumenya rendah, maka harusnya sistem saraf simpatis itu yang memiliki inervasi langsung ke endotel menyebabkan endotelnya itu vasokonstriksi. Tetapi karena dia kehilangan komunikasi, karena cedera, jalannya buntu, macet, ya, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa mengirim sinyal, maka tidak terjadi vasokonstriksi. Pun katekolamin tidak bisa diproduksi karena tidak komunikasi ya. Jika injury di atas T4, maka terjadi inhibisi dari vagal refleks ya. Sehingga terjadi bradikardi. Jadi hanya pada shock neurogenik ditemukan bradikardi ya. Untuk shock yang lain biasanya ditemukan takikardi. Kenapa bradikardi? Karena tidak ada respons ya, karena sistem saraf simpatisnya dengan sistem kardiovaskuler tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, setelah terjadi shock distributif, maka sistemik vascular resistance itu akan rendah, akan terjadi vasodilatasi yang masif. Ini ciri khas dari shock distributif adalah vasodilatasi. Maka akan terjadi insufisiensi perfusi organ ya. Jadi pada otak pasiennya akan terjadi penurunan kesadaran, jantung bisa terjadi iskemi, ginjal tadi ya bisa terjadi kerusakan ginjal, produksi urinnya berkurang, ada peningkatan kreatinin, bisa acute tubular necrosis ya. Di seluruh sel tubuh akan terjadi peningkatan produksi asam laktat karena delivery atau oksigennya tidak sampai ke sel ya, sehingga terjadi penumpukan asam laktat. Kemudian tekanan darah pastinya akan berkurang ya. Kemudian karena tekanan darah berkurang, maka darah yang kembali ke jantung juga berkurang ya. Kalau darah yang kembali ke jantung berkurang, kemudian akan terjadi penurunan darah yang disirkulasi sehingga JVP-nya akan berkurang. Nah, sebagai mekanisme kompensasi, kalau kompensasinya masih terjadi, kecuali yang di sini ya tadi neurogenic shock itu, biasanya kompensasinya tidak berjalan dengan baik, akan ditemukan takikardi. Ya. Nah, untuk tanda yang lain untuk shock distributif adalah terjadinya peningkatan tekanan nadi, ya, bonding pulse ya, terjadi perbedaan antara tekanan darah siastolik dan diastolik yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan shock pada yang lain. Ini patofisiologi shock septik secara spesifik ya. Saya rasa ini nice to know saja bahwa pada shock septik tadi endotoksinnya akan dilepaskan ya. Kalau endotoksinnya dilepaskan maka akan terjadi beberapa banyak hal ya, mulai dari pelepasan faktor 11, pelepasan aktivasi komplement ya, aktivasi endotel ya, diproduksinya TNF, di aktivasinya tumor nekrosis faktor, interleukin 1 dan sebagainya, yang itu bisa menyebabkan beberapa hal ya, mulai dari mikrovaskular trombosis atau DIC. Yang kedua iskemi jaringan, multiple organ failure ya, MOF. Ya, itu karena tadi DIC, iskemia jaringan, vasodilatasi dari permeabilitas ini, efek sistemik, imunosupresi dan lain-lain.
Sedangkan kalau shock anafilaktik tadi sudah saya jelaskan bahwa mekanisme yang bertanggung jawab adalah karena produksi histamin yang meningkat ya, karena ada anafilaktik reaksi ya, ada basofil, plasmasid dan lain sebagainya ya, sampai kemudian dirilisnya beberapa mediator histamin, prostaglandin, leukotrin dan seterusnya. Secara umum digambarkan dalam diagram ini ya, beberapa jenis shock ya, shock tonus, kehilangan tonus pembuluh darah tadi ya, shock neurogenik, kebocoran kapiler, kegagalan pompa, penurunan volume, ini setelah menimbulkan penurunan cardiac output, akan menimbulkan hipotensi dan penurunan perfusi, akan mengaktifasi RAA ya. Selain itu menyebabkan metabolisme anaerob sehingga terjadi asidosis, hiperkalemi, toksik metabolik, kerusakan endotel, menimbulkan MODS. Aktivasi RAA akan kita temukan peningkatan heart rate ya, vasokonstriksi ya. Masa kompensasi akan ditemukan peningkatan cardiac output, tekanan darah dan seterusnya ya. Tapi kalau dia nanti terus maka akan terjadi MODS dan MOF. Akan kita temukan ABC-nya adalah beberapa tanda dan gejala shock ya. Tergantung jenis shocknya, kemudian tergantung dari tahapan shock, maka kita akan temukan beberapa temuan misalnya di perifer ya, secara umum, di sistem renal, cerebral, kardiopulmonal, gastrointestinal, dan sistem hepatik tadi sudah sebenarnya di dalam penjelasan patofisiologi sudah ada. Ya, tekanan darahnya menurun karena stroke volumenya berkurang, karena cardiac outputnya berkurang ya. Kemudian akan kita temukan takikardi ya, karena mekanisme kompensasi, ada disritmia, penurunan CVP atau peningkatan CVP ya pada shock obstruktif, penurunan CVP, takipno, SpO2, gagal nafas ya. Gastrointestinal karena aliran darah ke sistem gastrointestinal berkurang, kita akan mendapatkan bunyi ususnya berkurang, mungkin ada ilus paralitik. Nah, di perifer, penurunan nadi perifer, kulit dingin, pucat, basah, lembab, CRT-nya lebih dari 2 detik, sianosis ya. Untuk renal karena kekurangan nadi, karena produksi aldosteronnya banyak, maka produksi urinnya akan berkurang sampai nggak ada ya kalau ginjalnya sudah mengalami ATN. Produksi ureumnya tinggi, kreatinin tinggi, berat jenis urin tinggi. Kenapa? Karena urinnya pekat, ada banyak ureum ya, karena tadi ada. Kenapa kok ureum tinggi? Karena tadi salah satunya mempengaruhi sistem metabolisme, ada katabolisme ya, sehingga kalau katabolisme banyak maka produksi asam aminonya meningkat dari pemecahan otot, pemecahan cadangan-cadangan itu akan meningkatkan produksi ureum dan seterusnya ya. Nah, berdasarkan jenis shock maka akan kita temukan tanda yang berbeda ya. Dari heart rate, CVP, tekanan darah, kulit, dan capillary refill time. Untuk shock hipovolemik, distributif, kardiogenik, dan obstruktif, di 5 tanda ini akan sedikit berbeda. Ya, untuk shock hipovolemik, semuanya menurun, lambat, kecuali heart rate ya. Tadi karena ada cardiac output-nya rendah, karena volume di dalam pembuluh darah rendah, stroke volume rendah, maka akan dipicu respon simpatis. Ya, sistem saraf simpatis sekali lagi saya ulangi memiliki inervasi langsung dengan SA node sehingga meningkatkan firing. Kemudian hipotalamus yang tadi menghasilkan katekolamin akan menyebabkan heart rate-nya juga meningkat. Ya. Kulitnya dingin. Kenapa kok kulitnya dingin ya? Kenapa CRT-nya lambat? Karena perfusinya ke jaringan kulit perifer berkurang sehingga tekanan darah sehingga kulitnya dingin, pucat, basah ya. Untuk shock distributif, tekanan darahnya meningkat kecuali pada shock neurogenik bisa normal atau bradikardi bahkan. Untuk JVP menurun sama ya. Untuk kulit ya pada shock distributif itu kulitnya hangat ya,
Dingin itu jika sudah shocknya berat. Untuk kardiogenik, heart rate-nya bisa meningkat atau menurun ya. Kalau bradiaritmia tadi menurun. JVP pada shock kardiogenik bisa meningkat. Kenapa? Karena pada shock kardiogenik ada masalah di jantungnya sehingga left ventricle, sehingga aliran darah balik ke jantung itu berkurang. Jadi pada shock obstruktif dan shock kardiogenik, aliran darah balik tadi sudah dijelaskan di patofisiologi itu terganggu sehingga kita akan bisa menemukan JVP-nya meningkat. Ya. Selanjutnya adalah tahapan shock ya. Apakah masih tahap awal, tahap kompensasi, tahap progresif atau refraktor, itu bisa kita lihat dari gejala atau tanda yang kita temukan ya. Tahap awal ya, ditemukan metabolisme bergeser ke anaerob. Kita temukan asam laktatnya mulai meningkat ya, tetapi tanda-tanda klinis belum tampak. Sedangkan masa kompensasi kita akan menemukan heart rate-nya sudah meningkat, gula darah meningkat, output urinnya berkurang, vasokonstriksi ya, pelepasan katekolamin, kontraktilitas miokard juga meningkat. Fase progresif ya, terjadi ketidakseimbangan elektrolit ya. Sudah ditemukan asidosis metabolik, asidosis respiratorik, edema perifer, takikardi irreguler, hipotensi, kulit pucat dingin, penurunan tingkat kesadaran. Nah, kalau refraktor itu berarti sudah kematian, kerusakan irreversibel yang tidak bisa kembali sel dan organ dan terjadi kematian. Ini tanda-tandanya sama kayak tadi, hanya ini divisualisasikan. Ada beberapa masalah keperawatan yang mungkin kita bisa temukan pada pasien shock ya. Mulai dari penurunan curah jantung, perfusi perifer tidak efektif, risiko perdarahan, risiko perfusi gastrointestinal, perifer, renal, cerebral tidak efektif. Intervensi keperawatan dan kolaboratif ya. Sekarang apa ya? Kalau kita menemukan pasien yang shock atau risiko shock, maka tetap ya persiapannya 3A. Amankan diri, amankan pasien, aman lingkungan, cek respons dengan mengetahui ya, Pak, gitu ya. Cek respons. Apakah dia berespons? Alert ya. Kalau dia dipanggil, dia berespon berarti verbal. P, dia diberi rangsangan nyeri. Rangsangan nyerinya masih ingat ya, di pangkal kuku atau di supraorbita. Ya, yang aman di pangkal kuku. Pangkal kuku ya, bukan ujung kuku. Pangkal kuku kita tekan dengan ini ya. Dan unresponsive, berarti tidak berespon terhadap rangsangan nyeri. Baru kemudian kita lakukan primary survey. Primary survey kita evaluasi bagaimana jalan nafasnya ya, look, listen, feel ya. Jadi look, listen, feel, mata kita melihat ke arah dada, kemudian telinga mendengarkan suara nafas, kemudian pipi merasakan hembusan nafas ya. Tapi ini agak sangat berbahaya ya merasakan hembusan nafas pada saat masa pandemi COVID-19. Jadi saran saya cukup melihat pergerakan dada, maka kita bisa melihat bagaimana, apakah jalan nafasnya, airway breathing tadi itu ya AB ya, jalan nafasnya bebas atau tidak. Jadi look, listen, and feel sama meraba nadi karotis itu sebenarnya bisa dilakukan secara simultan ya. Jadi apakah ada gargling? Kalau ada gargling berarti harus segera disuction. Apakah ada yang lain ya? Apakah ada snoring? Snoring berarti harus dilakukan pembukaan jalan nafas misalnya dengan jotras ya. Jadi primary survey adalah pertahankan jalan nafas. Jadi kita evaluasi bagaimana jalan nafasnya, pertahankan jalan nafas dengan C-spine control. Artinya kita harus memperhitungkan atau melihat apakah ada tanda-tanda. Yang pertama jejas di atas klavikula, misalnya jejas di wajah, jejas di pipi, jejas di leher, apapun itu jejas di atas klavikula, kita harus curiga adanya cedera servikal, maka harus diamankan ya spine servikalnya. Nah,
Untuk mempertahankan jalan nafas, kita bisa menggunakan yang dengan alat atau tanpa alat. Head tilt misalnya, head tilt, chin lift. Ya. Ingat, head tilt, chin lift tidak aman jika ada jejas di atas klavikula. Maka harus dilakukan jaw thrust. Ya. Kecuali ada kontraindikasi tertentu, saudara belajar di airway management. Ya. Kemudian menggunakan alat misalnya OPA, ya, orofaring. Orofaring ini harus diukur besarnya, ya. Kemudian panjangnya diukur. Anda belajar nanti di manajemen jalan nafas. Sudah ya, sudah belajar di manajemen jalan nafas. Nah, kemudian kontraindikasi dari pemasangan OPA apa ya? Jadi kalau masih ada refleks muntah tidak boleh dipasang OPA. Nasofaring juga harus diukur ya. Kontraindikasinya adalah kalau ada fraktur maksiofasialis tidak boleh ya. Kemudian apakah perlu pemasangan jalan nafas definitif ya menggunakan ETT, endotracheal tube ini harus dipasang orang yang memiliki keterampilan khusus atau juga pakai LMA, laryngeal mask airway ya. Kemudian setelah jalan nafasnya bebas kita mengevaluasi oksigen ya. Apakah pasiennya hipoksia atau tidak. Jadi dipasang saturasi oksigen, bagaimana RR-nya, bagaimana level kesadarannya, ya. Apakah pasiennya membutuhkan bagging atau bisa diberikan oksigen dengan bagaimana ya. Kita putuskan apakah dia perlu nasal kanul, ya pemberian terapi oksigennya. Terapi oksigen belajar di breathing ya. Kemudian apakah perlu simple mask, NRM, masker rebreathing, masker non rebreathing, apakah perlu pakai Venturi, pakai NIV dan seterusnya ya. Seperti apa, berapa FiO2, fraksi inspirasi oksigen yang dibutuhkan ke pasien, berarti alatnya apa ya, kesadaran pasiennya berapa, berarti alatnya apa. Selanjutnya adalah C ya. Untuk shock maka C yang harus dilakukan adalah jika ada perdarahan maka kita harus menghentikan perdarahan eksternal dengan melakukan penekanan langsung ya, pakai APD, pakai sarung tangan, melakukan penekanan langsung dan dibebat. Ya. Posisi shock ini adalah mengangkat elevasi kaki setinggi 30 lebih kurang 30 cm ya. Maka pada saat kita melakukan elevasi kaki ini akan ada aliran darah sekitar 300 sampai 500 cc dari kaki pindah ke sirkulasi sentral. Sehingga sangat cukup efektif kecuali pasiennya kontraindikasinya adalah pada trauma servikal dan multiple trauma. Kita tidak boleh melakukan ini. Dan pada pasien yang trauma memang elevasi kaki ini memakan waktu ya. Jadi kalau penolongnya satu tidak direkomendasikan untuk melakukan elevasi kaki. Dan untuk pasien yang multiple trauma juga kontraindikasi. Kemudian setelah posisi shock, jika tidak ada kontraindikasi, pasang infus IV line double ukuran yang besar, kemudian ambil sampel untuk cross match dan lain sebagainya. Kemudian dimulailah resusitasi cairan. Ya, resusitasi cairannya itu tergantung apakah ada perdarahan, apa dehidrasi, apa ada plasma. Khusus untuk shock neurogenik ya, pasiennya ini tidak kekurangan cairan ya. Jadi saudara harus sangat berhati-hati, resusitasi cairannya tidak sama dengan pasien yang mengalami perdarahan atau dehidrasi atau kehilangan cairan karena plasma, misalnya luka bakar ya. Kalau karena plasma luka bakar bisa pakai rumusnya Baxter-Parlan atau Evans. Kalau dehidrasi pakai Pierce ya. Jadi kita menghitungnya persen dari berat badan, kemudian perkiraan kehilangan cairan dengan rumus Pierce. Nanti akan saudara bisa lihat di video tentang terapi cairan. Ya, apakah 3-5% berat badan, 5-8% atau 8-10% dari kehilangan berat badan.
Nah, untuk perdarahan, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menentukan estimated blood volume. Estimated blood volume ini kalau laki-laki 70% berat badan, mililiter per kilogram berat badan. Kalau perempuan 60 per kilogram berat badan. 60 per kilogram berat badan ya, ini salah 70% ya. 70 per kilogram berat badan. Jadi 70 kali kilogram berat badan dalam cc nanti ketemu. Kemudian tentukan kelas shock berdasarkan trauma status, misalnya GISEK trauma status untuk mengetahui persentase kehilangan. Baru kemudian kita menentukan estimated blood loss. Setelah ketahuan estimated blood loss sama dengan persentase kehilangan dikalikan IBV, baru kita bisa menghitung berapa cairan yang akan kita berikan kepada korban. Apakah kurang dari 15%, 15 sampai 30%, 30 sampai 40, dan lebih dari 40%. Nah, selanjutnya adalah disability. Apakah ada trauma kepala? Ya, kita periksa tingkat kesadaran, respon pupil, fungsi sensorik motorik, GCS. Ya. Exposure, penting kita harus mengetahui dots, deformity, open wounds, tenderness, swelling. Ya, jadi pasiennya kita lepas bajunya, kemudian kita evaluasi dari anterior posterior. Ya. Kemudian Foley catheter, ya, F-nya Foley catheter untuk menilai produksi urin. Ya, Foley catheter ada kontraindikasinya yaitu ruptur uretra. Bagaimana mengevaluasi ruptur uretra pada saat kita memeriksa tadi melakukan exposure, memeriksa seluruh tubuh pasien depan dan belakang. Tanda-tanda ruptur uretra adalah yang pertama ada bengkak. Ya, ada darah dulu, darah di orifisium uretra. Jadi baik laki-laki atau perempuan, jika ada orifisium uretranya ada darah, maka kita harus curiga ada ruptur uretra. Yang kedua, kalau laki-laki ada udem di daerah skrotum. Yang ketiga, pada saat rectal tusik, kita identifikasi ada uretra yang melayang. Ya, jadi kalau untuk ada tanda itu tidak boleh dipasang. Kemudian gastric tube, tujuannya untuk dekompresi lambung dan meminimalkan aspirasi, jadi kita pasang NGT. Kemudian hanya adalah monitor jantung ya, yang kita monitor heart rate, irama, RR, tekanan darah, MAP, dan seterusnya. Kemudian juga kita melihat status oksigenasi, oksimetri nadi. Di secondary survey, seperti dengan yang video saya yang lain, kita melakukan anamnesa, kemudian melihat trauma penyertanya, kita tanyakan alergi, riwayat medikasi, penyakit penyerta apa, makan minum terakhir, kemudian events yang menyebabkan dia shock itu apa. Ya. Kemudian head to toe examination ya, BTLS, bentuk tumor, luka sakit, finger and tube in every orifice ya, penting ya. Kemudian imaging sesuai mekanisme of injury, lab sesuai kebutuhan, nilai serum serial, ya, hematokrit, HB, masa pembekuan dan sebagainya. Monitor status cairan, intake output, berat badan harian, jumlah dan drainase, chest tube dan seterusnya. Dan mungkin jika dibutuhkan pasiennya sadar dukungan psikososial. Nah, sekarang treatment, ya. Terapinya, terapi secara umum, kolaborasi terapi pada pasien yang shock itu secara umum adalah kita mau meningkatkan cardiac output jadi tujuan kita adalah meningkatkan cardiac output. Karena kita ingat bahwa cardiac output itu sama dengan selain cardiac output kita mau memperbaiki tekanan darah, salah satu parameternya tekanan darah itu adalah systemic vascular resistance kali cardiac output. Cardiac output sama dengan curah sepuncup atau stroke volume kali heart rate. Ya. Maka kita perlu mengidentifikasi masalahnya itu ada di mana. Setelah ketahuan masalahnya, baru kita perbaiki sesuai masalah. Ya. Misalnya kalau cardiogenic shock, ya, masalah utamanya itu apa? Distributive shock, itu masalah utamanya apa? Hipovolemic,
apa? Obstruktif. Ya. Kalau cardiogenic shock, maka masalahnya kan ada di kontraktilitas dan peningkatan PVR, ya, pulmonary vascular resistance. Ya, sedangkan kalau shock distributif adalah peningkatan pulmonary vascular resistance. Kalau hypovolemic shock itu adalah butuh untuk memperbaiki atau menambah volume intravaskuler, sedangkan kalau obstruktif itu perlu menghilangkan obstruksi. Maka intervensi utamanya kalau cardiogenic shock adalah memberikan inotrop dan dobutamin. Ya. Kenapa kok inotrop, kenapa dobutamin? Karena ini ya. Karena akan meningkatkan kekuatan miosin, ya, mengurangi dobutamin kardiak beta 1 agonis, ya, kemudian akan meningkatkan kekuatan dari power stroke miosin dalam miosit jantung, meningkatkan kontraktilitas dan selanjutnya meningkatkan stroke volume. Sedangkan kalau shock distributif itu adalah kita karena PVR-nya menurun karena vasodilatasi, ya, maka perlu meningkatkan PVR. Jadi pembuluh darahnya yang terlalu lebar tadi perlu dibuat vasokonstriksi dengan norepinefrin dan epinefrin. Ya, norepinefrin itu merupakan alfa 1 agonis yang kuat sehingga menyebabkan peningkatan PVR. Kemudian kardiak beta agonis, beta 1 agonis sehingga meningkatkan stroke volume dan kardiak volume dan seterusnya, ya. Sedangkan epinefrin adalah alfa 1 agonis yang kuat sehingga menyebabkan vasokonstriksi sehingga PVR-nya akan meningkat. Baik, saudara, saya lanjutkan, ya. Jadi untuk pasien yang dengan hypovolemic shock, karena masalah utamanya adalah penurunan volume intravaskuler yang menyebabkan penurunan stroke volume, maka kita intervensi utamanya adalah merestorasi atau mengembalikan volume intravaskuler dengan memberikan cairan, ya. Nah, untuk cairannya saudara bisa belajar tentang di dalam topik terapi cairan. Sedangkan yang terakhir adalah untuk shock obstruktif, karena masalah utamanya adalah kompresi pada jantung sehingga menimbulkan preload dan stroke volumenya yang rendah, maka kita perlu menghilangkan obstruksinya itu. Dengan cara apa? Ya, mungkin kalau kalau terjadi emboli, maka kita perlu pulmonary emboli, maksud saya, maka kita perlu memberikan trombolitik. Kalau ada valvular obstruksi, maka perbaikan dari valve atau katup. Kalau tamponade, ya perikardiosintesis. Kalau tension pneumotoraks, maka perlu dekompresi dari chest decompression, ya, dengan dengan needle, ya. Untuk selanjutnya adalah, nah ini tadi sebenarnya yang sudah dirangkum tadi, kemudian ini dijabarkan secara spesifik. Berarti kalau shock hipovolemik, kolaborasi apa yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama untuk menghentikan kehilangan darah, ya, penekanan, mengembalikan volume sirkulasi dan resusitasi dengan rumus 3:1, ya, 3 ml kristaloid untuk setiap 1 ml estimasi kehilangan darah. Dan harus diperhatikan bahwa pemberian cairannya harus terukur dan termonitor, ya. Nanti di dalam terapi cairan saudara akan belajar lebih banyak. Untuk shock kardiogenik, karena masalah utamanya itu apa? Karena pompa atau volume atau irama. Kalau volume, ya seperti dengan shock hipovolemik, kita berikan volume, baik itu dengan
cairan, produk darah atau volume expander ya dan oksigen. Kalau karena masalah pompa, maka pompanya yang diperbaiki. Apakah memberikan vasodilator, inotropik, vasopresor atau vasopresor yang kuat ya. Vasodilator misalnya nitrogliserin ya, inotropik doputamin, vasopresor dopamin. Semuanya IV ya. Kemudian vasopresor yang kuat norepinefrin. Yang mana yang masalahnya kita temukan yang mana? Nah, kalau masalahnya irama, apakah takiaritmia atau bradyaritmia? Ya. Nah, secara umum untuk shock kardiogenik kita perlu memberikan analgesik, sedatif, antiaritmia kalau ada aritmia, inotropik, diuretik mungkin penting ya. Kemudian oksigen. Nah, terapi lanjutannya ada beberapa kolaborasi yang perlu dilakukan. Nah, untuk mandiri, batasi demand oksigen miokard dengan cara memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman, posisi, membatasi aktivitas, dan sebagainya. Ini ada beberapa obat-obatan dan implikasi keperawatan. Ya, untuk dobutamin dan dopamin ini implikasi keperawatannya karena dia meningkatkan kontraktilitas dan vasokonstriksi, maka berikan melalui vena sentral, monitor heart rate dan tekanan darah, dan hentikan jika terjadi takidisritmia, monitor vasokonstriksi perifer pada dosis yang sedang sampai berat. Untuk noradrenalin ya, efeknya adalah vasokonstriksi dan peningkatan resistensi vaskular perifer, maka yang harus kita monitor adalah heart rate ya. Monitor sesak, adanya edem paru, nyeri dada, disritmia, gagal ginjal ya. Kemudian nitrogliserin ya, dia merupakan golongan vasodilator, dimulai dari 5, dosis maksimalnya adalah 200 ya. Karena dia efeknya adalah mengurangi preload ya, vasodilatasi, preloadnya berkurang karena tekanan aliran darah balik ke jantung berkurang, maka yang harus kita monitor adalah tekanan darah, heart rate, efek takikardi ya. Nah, yang perlu kita ingat lagi bahwa pada terapi shock kita harus meningkatkan matching antara oksigen, ventilasi dengan perfusi. Jadi kita meningkatkan delivery oksigen DO2. Dengan demikian ada beberapa parameter atau variabel yang kita perhatikan. Delivery oksigen itu dipengaruhi oleh cardiac output dan kandungan oksigen di dalam arteri. Cardiac output sendiri, saudara pasti ingat ya, ada heart rate sama stroke volume. Stroke volume itu berarti cairan, ya. Stroke volume bisa dipengaruhi, ditingkatkan dengan apa kolaborasinya? Inotropik ya, heart rate dan stroke volume bisa dengan inotropik, dopamin, dobutamin, norepinefrin, epinefrin. Untuk stroke volume dengan cairan. Untuk kandungan oksigen di dalam arteri itu ada Hb, ada SpO2, ada konstanta, ini juga, dan ada tekanan parsial oksigen. Nah, untuk Hb, kalau Hb-nya rendah ya kolaborasi untuk transfusi, sedangkan untuk SpO2 dan PaO2 itu sangat bergantung kepada FiO2 dan status pulmoner. Maka kita bisa berkolaborasi untuk pemberian terapi oksigen dan meningkatkan fungsi dari pulmoner ya. FiO2-nya dinaikkan atau diturunkan. Untuk shock septik ya, karena ada sepsis, maka resusitasi cairan. Shock septik terjadi vasodilatasi yang masif ya. Resusitasi cairan dalam jumlah yang banyak ya. 6-10 liter ya. Kristaloid 2-4 liter koloid pada 6 jam pertama untuk mencapai target central venous pressure 8-12 mm air raksa. Setelah tercapai CVP-nya, kemudian MAP kurang dari 60, perlu kolaborasi pemberian agen vasoaktif, misalnya dopamin. Kalau SaO2-nya kurang dari 70, transfusi PRC. Ya. Kemudian antibiotik spektrum luas dimulai dalam 1 jam pertama, bahkan sebelum kultur diambil. Kita perlu evidence terakhir dari sepsis ya, antibiotik cairan ya.
Cairan itu apa saja? Koloid, kristaloid ya. Kemudian ada beberapa penelitian tentang starch dan kalori tinggi ini tidak terbukti. Vasopresor 1-6 jam setelah onset itu norepinefrin, epinefrin, vasopresin, sedangkan yang lainnya tidak terbukti efektif. Kemudian nutrisi enteral, ya. Kemudian terapi insulin untuk memperbaiki hiperglikemia karena pasiennya sedang distres maka akan terjadi gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis ini meningkatkan produksi insulin, meningkatkan produksi gula sehingga perlu terapi insulin ya. Molekular target terapi ini masih belum terbukti, kemudian lung protective ventilation penting, kemudian urinary catheter, sedangkan terapi yang lain itu terbukti tidak efektif. Untuk shock anafilaktik penting untuk mempertahankan adekuasi jalan nafas ya. Bila perlu karena tadi ada konstriksi dari otot polos kita mungkin perlu bronkodilator. Dengan nebulizer lebih efektif, intubasi endotrakeal atau krikotiroidotomi jika perlu. Dan penting untuk mencegah infeksi ya, infeksi nosokomial. Kemudian penting untuk memonitor respon terhadap obat-obatan serta darah dan produk darah. Jika memungkinkan, pasiennya diberikan posisi semi-fowler dan juga memberikan kenyamanan karena pasiennya mungkin mengalami pruritus ya pada beberapa pasien. Untuk shock anafilaktik, obat-obatannya, kolaborasinya antara lain adalah epinefrin yang berfungsi sebagai vasokonstriktor perifer, kemudian bronkodilatasi dan menekan efek histamin, jadi mengurangi produksi histamin. Dosisnya berapa? 0,3 sampai 0,5 ya. Kemudian antihistamin untuk memblok pelepasan histamin, antiulkus, kortikosteroid, vasodilator, oksigen dan antiinfeksi jika ada ya. Kemudian untuk shock neurogenik itu yang terpenting adalah stabilisasi spinal, misalnya pemasangan cervical collar ya. Dan karena tadi sudah saya sebutkan juga pada shock neurogenik ini pasiennya tidak kehilangan cairan meskipun mengalami hipotensi, maka pemberian cairan harus dengan sangat berhati-hati. Ya, dan pantau hipotermia karena hipotalamusnya kan tadi disfungsi ya. Monitor status neurologis, lakukan pasif ROM ya untuk memperbaiki pompa otot ya karena ada adanya kehilangan tonus simpatis tadi, memperbaiki pompa otot, menghindari DVT dan SVT ya. Monitor emboli paru, stalking anti emboli mungkin ya tergantung kebijakan dan adanya resources di masing-masing tempat dan pertahankan suhu tubuh. Ada beberapa terapi yang perlu dikolaborasikan, misalnya antikoagulan, oksigen, vasopresor, atropin, dan metilprednisolon. Sedangkan untuk shock obstruktif ya dihilangkan obstruksinya ya kalau tamponade, perikardiosintesis. Kalau tension pneumotoraks maka needle dekompresi. Ini nanti saudara belajar di breathing ya di praktikum. Kalau emboli paru ya terapi trombolitik. Nah, evaluasinya apa untuk shock? Yang pertama adalah pertukaran gas meningkat, kedua curah jantung meningkat, tingkat shock menurun, status sirkulasi membaik, dan perfusi perifer meningkat. Baik, saudara, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.